Halo, lama tidak jumpa. Dengan durasi hampir 1 jam, saya menyusun penjelasan tematik di video sebelumnya. Sebenarnya Anda tidak perlu menonton semuanya ya, karena sudah saya sediakan timestamp di masing-masing tema. Anda bisa menikmati semua tema itu satu persatu tanpa harus menghabiskan 1 jam untuk menonton utuh. Pilih saja tema yang ingin Anda tonton di Viris, dan semua sudah disediakan di deskripsi video. Klik aja timernya. Nah, banyak orang mengira penjelasan saya di video sebelumnya itu muter-muter. Bahkan ini bisa disebut tendangan yang sangat jauh dari gawang. Atau tidak bisa disebut tendangan malah. Mari kita bahas. Tapi sebelum itu bumper dulu. Apakah saya muter-muter dengan melacak Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir dari Bajadid? Kok bukan dari Ba'alawi langsung? Pertama, Kiai Imaduddin itu punya teori begini. Pada abad ke-10, Ba'alawi mencangkokkan nasab mereka ke Bajadid. Nasab Bajadid ini pada abad ke-8 juga hasil cangkokan. Kenapa Bajadid? Cangkokan pertama ini disebut mencangkok. Karena abad ke-7 ada kitab nasab yang menjelaskan datuk mereka yang bernama Abdullah ternyata bukanlah keturunan biologis Ahmad Al-Muhajir. Menurut kitab ini, keturunan biologis Ahmad Al-Muhajir cuma ada 3, yaitu Muhammad, Husain, dan Ali. Abdullah tidak tertulis sebagai anaknya. Maka saat Bani Jadid diisbatkan silsilahnya sampai ke Abdullah, Bajadid ini mencangkokkan Abdullah ini sebagai keturunan Rasul dari Ahmad Al-Muhajir. Nah, kitab yang membatalkan silsilah itu bernama Asyajarah Al-Mubarakah. Kesimpulannya, menurut Kiai Imad, nasab Ba'alawi adalah pencangkokan dari hasil pencangkokan yang lain. Kedua, kenapa harus dimulai dari Bani Jadid atau Bajadid? Karena Bajadid ini disebut sebagai pencangkok pertama. Inilah furu utamanya. Kemudian Ba'alawi mencangkokkan nasabnya ke Bani Jadid. Jadi Ba'alawi adalah furu yang berdiri di atas furu yang lain. Maka kita kesampingkan dulu furu Ba'alawi, tapi kita fokuskan dulu furu utamanya, yaitu furu Bani Jadid atau furu Bajadid. Kemudian, kita cari apakah pohon Abdullah ini benar-benar tumbuh dari tanah biologis keturunan Rasulullah atau bukan. Nah, menurut Sokrates, jika kamu udah menyusun pertanyaan yang benar, sebenarnya separuh jawabannya sudah ketemu. Mari kita coba susun pertanyaan yang benar terlebih dahulu. Pertanyaan 1, benarkah Abdullah adalah anak Ahmad Al-Muhajir? Kedua, benarkah Abdullah memiliki anak bernama Jadid? Ketiga, benarkah Jadid memiliki saudara biologis bernama Alwi? Saya mulai dengan kitab yang disebut Kiai Imad sebagai bukti sahih bahwa Abdullah bukanlah putra biologis Ahmad Al-Muhajir. Nama kitab itu adalah Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis menurut versi manuskrip Wahid bin Syamsuddin pada tahun 597 Hijriah. Kitab ini dinisbatkan kepada Fakhr Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah di Herat, Iran. Bagi Kiai Imaduddin, Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini adalah dokumen dukcapil yang sangat akurat dan sangat valid. Saat kitab ini mengatakan anak Ahmad Al-Muhajir hanya 3, maka secara ilmiah nama selain 3 itu tertolak sebagai anak biologisnya. Oke, di abad yang sama, yaitu di tahun 606 Hijriah, di belahan bumi bagian selatan Madinah, tepatnya di Zifar atau sekarang di Kesultanan Oman, ada orang bernama Ali Bani Jadid yang memberikan ijazah Sunan Tirmizi kepada 2 anak Misfaruddin. Kemudian di kisaran tahun 630-an, nama yang sama muncul dalam Isnad Hadis Sunan Tirmizi, tepatnya di juz 2 Sunan Tirmizi, ada tulisan ijazah sama'ah yang diberikan Al-Harawi kepada Muhammad Bani Jadid. Uniknya, Al-Harawi ini mendapatkan ijazah dari ayahnya Muhammad yang bernama Ali Bani Jadid, yang penjelasan sebelumnya tahun 606 Hijriah memberikan ijazah kepada 2 anak Misfaruddin tadi. Ali Bani Jadid ini ditulis di dalam ijazah itu sebagai Syarif, berarti dia keturunan Rasul, dan ditulis Husaini, berarti dia keturunan Rasul dari garis Imam Husain. Tidak lengkap silsilahnya, namun yang pasti ia adalah keturunan ketiga dari Syarif Jadid, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif Al-Husaini. Demikian yang tertulis di dalam isnad itu, tidak sampai ke atasnya, cuma sampai Jadid saja. Nah, jadi siapakah yang disebut sebagai keturunan Nabi jalur Husain ini? Atau lebih tepatnya, siapa saja nama-nama silsilah ke atas dari Jadid ini hingga sampai ke Imam Husain? Kisaran tahun 618 sampai 620 Hijriah, sejarawan Baghdad sedang berada di Mekah. Namanya Al-Baghdadi. Ia melihat seorang ahli fikih asal Yaman yang dikerubungi orang Mekah untuk dimintai berkah. Ini berkah ya, bukan ilmu. Dia menyebutnya dengan Abu Jadid. Ini kunyah, julukan, jadi bukan nama asli. Kita kantongi satu informasi penting. Kala orang Yaman bernama Abu Jadid ini dikerubungi warga Mekah,
Artinya ia orang yang cukup terkenal, bahkan cukup mustafad atau dikenal luas, karena nama besar orang Yaman ini diketahui sampai ke Mekah. Ini sudah beda negara ya, meski dulu masih disebut dengan wilayah Hijaz. Nah, apakah Abu Jadid yang disebutkan sejarawan asal Baghdad ini adalah Abu Jadid yang memberikan ijazah pada tahun 606 dan 630 Hijriah tadi? Jika keduanya sama, maka kita memiliki peluang untuk mengetahui silsilah ke atasnya. Upaya seperti ini lazim ditempuh sejarawan untuk mendapatkan sebuah common link atau sebuah hubungan faktual. Nah, saya mencari siapa Abu Jadid yang ditemui Al-Baghdadi tadi di Mekah, dan akhirnya ketemu. Informasi tentangnya datang dari sejarawan Yaman era dinasti Rasuli bernama Al-Khosrozi, Al-Janadi, dan Ibnu Nasiruddin. Mereka merekam ikhtisar riwayat yang cocok dengan orang yang ditemui Al-Baghdadi di tahun 618 sampai 620 Hijriah. Saya sebut cocok karena tidak mungkin ada dua orang Yaman berkunyah Abu Jadid, ahli fikih sekaligus sufi, yang pada tahun yang sama bertemu Al-Baghdadi di Mekah. Saya akan menarik kesimpulan saya tadi jika Anda bisa membuktikan bahwa ada Abu Jadid yang lain, yang ahli sufi, ahli fikih asal Yaman, yang bertemu Al-Baghdadi di waktu yang sama. Jadi sudah ada 4 macam sejarawan membicarakan satu nama. Mereka tidak pernah bertemu satu sama lain ya, karena hidup setelah yang satunya lagi meninggal. Namun mereka semua membicarakan informasi dari Yaman di masa lalu dan masih satu tubakot untuk melacak sebuah common link atau mengendus sebuah kebohongan. Abu Jadid tadi bernama Ali, seorang muhaddis lawan tanding di zamannya. Dia sikoh sebagai rijalul hadis, menantu Syekh Mudafi' bin Ahmad, dan pergi ke Mekah kisaran tahun 618 hingga 620 Hijriah. Jadi Al-Janadi tidak membual sewaktu menginformasikan nama Abu Jadid, karena dia sendiri datang ke Masjid Syekh Mudafi' dan mendengar kepopuleran kedua menantunya yang tidak lain adalah Abu Jadid dari mulut warga Oman sendiri. Kenapa? Karena Abu Jadid dan Syekh Mudafi' adalah penduduk Oman waktu itu dan sudah dikenal luas hingga ke Oman. Al-Khosrozi dan Al-Baghdadi menuliskan silsilah lengkap ahli Bani Jadid ini. Dan dari silsilah ini dikonfirmasi Abdullah sebagai putra biologis Ahmad Al-Muhajir. Ada manuskrip kuno tahun 630 Hijriah, ditambah satu ensiklopedia kitab Isnad pada tahun 606 Hijriah mengkonfirmasi Abdullah adalah anak biologis Ahmad Al-Muhajir. Tak kurang dari itu, ada 5 macam kitab sejarah yang ditulis sejarawan Yaman yang mengkonfirmasi Abdullah sebagai anak biologis Ahmad Al-Muhajir. Abdullah ini dikonfirmasi lewat keturunannya bernama Abu Jadid yang beredar dari Yaman, Oman hingga ke Mekah sejak tahun 606 hingga 620 Hijriah. Nah, pada abad yang sama, informasi ini tentang kehadiran Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir lewat sampel Bani Jadid ternyata bertentangan dengan informasi yang muncul di Iran, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan Ahmad Al-Muhajir tidak memiliki anak bernama Abdullah. Pertanyaannya, manakah di antara dua informasi ini yang paling akurat? Jika bicara keakuratan, berarti salah satu di antara keduanya harus ada yang keliru dong. Pertanyaan kemudian, manakah di antara kedua informasi itu yang keliru? Mohon simak baik-baik premis yang akan saya susun berikut. Sudah ada syuhra istifadah yang melibatkan penduduk Mekah, Oman, hingga Yaman bahwa Abdullah memiliki keturunan bernama Jadid. Artinya, ada ribuan saksi mata yang bisa mengendus kebohongan jika mereka bukanlah keturunan Ahmad Al-Muhajir dari tahun 606 hingga 812 Hijriah. Kemudian sudah ada kepastian dari isnad hadis tentang Abdullah yang memiliki keturunan bernama Jadid. Dan untuk Anda ketahui, silsilah hadis itu sepaket dengan kejujuran. Dari isnad hadis itu, minimal ada 5 orang muhaddisin yang bisa mengendus kebohongan jika Abdullah bukanlah keturunan Ahmad Al-Muhajir dari sampel Abu Jadid. 5 orang ini semuanya sezaman dan hidup bersama keturunan Abdullah, yaitu Bani Jadid. Ditambah, ada satu ulama besar yang menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengambil mantu keturunan Abdullah ini. Namanya Syekh Mudafi' Ibn Ahmad yang wafat pada tahun 618 di Zifar. Tidak hanya satu orang Bani Jadid yang diambil menantu, tapi 2 orang sekaligus. 2 menantu Syekh Mudafi' ini membuat sekolah di Oman. Dan paling sedikit ada 5 ahli fikih dan ahli hadis yang menjadi muridnya di Oman, seperti yang dituliskan oleh Al-Khosrozi. Tentu saja, kelima ahli hadis dan fikih ini bisa mengendus kebohongan gurunya jika mengaku keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir sejak tahun 606 hingga 812 Hijriah. Artinya saya sudah menghadirkan 5 lapis pembuktian yang bisa kita pakai untuk memastikan Abdullah adalah anak biologis Ahmad Al-Muhajir dari sudut pandang kepopuleran sejak tahun 606 hingga 812 Hijriah. Dan belum ada satupun yang mengingkari mereka sebagai keturunan Abdullah sejak nama itu tertulis pada bukti sejarah sejak tahun 606 Hijriah hingga 812 Hijriah. Nah, inilah yang saya sebut dengan syuhra istifadah menurut kacamata usul fikih.
Ia terkenal dan kepopulerannya meluas dari Mekah, Yaman sendiri hingga ke Kesultanan Oman sekarang. Bisakah 5 lapis pembuktian syura istifadah ini dilawan oleh satu kitab tunggal problematik bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Pertama, Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan Al-Quran. Jadi selain Al-Quran itu tidak ada yang terhindar dari kekeliruan. 5 informasi yang saya sebutkan di atas juga bukan Al-Quran, tapi 5 informasi itu lebih kokoh daripada satu informasi tunggal bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa? Karena ke 5 informasi ini bisa dikonfrontasi satu sama lain. Jika ada tanakudot atau pertentangan, kita akan mudah mengetahuinya dan bisa memastikan ke 5 informasi ini berkompromi untuk berbohong atau tidak. Dan ternyata tidak ada satupun tanakudot di sana. Justru 5 informasi ini melengkapi satu sama lain. Sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitab tunggal yang sendirian. Jika dibandingkan dengan kitab nasab yang sezaman atau yang ditulis lebih awal, ternyata dia memiliki 5 macam kerancuan. Saya itu sejak awal ketika membicarakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengharapkan Kyai Imad menjelaskan 5 kerancuan ini. Seberapa kokoh beliau bisa mempertahankan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena inilah kitab yang paling tua yang beliau pakai untuk membatalkan mazhab Alawi. Kedua, Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis seseorang yang tidak memiliki kemampuan omnipresent ya kawan-kawan. Ia tidak bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan dan mengumpulkan informasi seluas dunia. Harus dimaklumi jika ia hanya menulis informasi seluas jangkauan yang ia gapai saja. Dan setelah menguji isi matan kitab ini, ternyata jangkauan informasinya terbatas, tidak sampai Madinah ke bawah. Saya sangat mempersilahkan siapapun untuk menguji cobanya sendiri jika tidak percaya dengan uji coba sampel yang telah saya lakukan terhadap kitab ini. Sementara, ke 5 informasi dari Yaman tadi berada di wilayah yang tidak terjangkau Asy-Syajarah Al-Mubarakah. 3 wilayah besar telah disebut, dari Mekah, Yaman, hingga Oman. Ini informasi 3 negara sekaligus. Namun semua informasi mereka tidak ada satupun yang memiliki kerancuan. Ketiga, jika Anda serius melakukan penelitian ini dari sudut pandang historis, maka Anda harus mengikuti kaidah historis pula, yaitu selain memerlukan bukti historis sezaman, bukti historis itu pun harus wajib berada di paling dekat dengan lokasinya. Kala ada 2 informasi bertentangan tentang sosok yang sama, maka kita perlu mengambil yang paling dekat dengan lokasi itu terlebih dahulu. Contoh, saat ada kecelakaan di perempatan, manakah yang akan dimintai keterangan polisi sebagai saksi mata? Tentu saja orang yang berada di perempatan itu atau yang paling dekat dengan peristiwa itu tadi. Orang yang dekat dengan lokasi tentu saja lebih masuk akal dianggap sebagai saksi historis karena berada di tempat terjadinya peristiwa. Jika ada orang di pasar yang letaknya 10 km dari perempatan mengatakan kecelakaan itu melibatkan 2 motor, sementara saksi mata di perempatan langsung mengatakan kecelakaan itu melibatkan 3 motor dan 1 mobil, manakah omongan yang akan diterima polisi sebagai informasi akurat? Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ibarat CCTV yang disebar ke semua penjuru di atas Madinah. Sementara 5 macam informasi dari Yaman tadi adalah CCTV yang paling relevan untuk dijadikan bayinah shorihah karena sedang membicarakan orang yang tidak dijangkau CCTV Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tapi jika Anda mempercayai Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini adalah bukti yang valid, yang akurat dan punya jangkauan yang mendunia, nggak apa-apa, saya ingin mendengar bagaimana cara Anda membuktikannya. Nanti kita akan uji seberapa akurat dan kuat informasi kitab itu ketika dihadapkan pada 5 lapis pembuktian yang sudah kokoh sejak tahun 606 hingga 812 Hijriah. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa mempercayai semua saksi di Yaman itu? Mereka kan warga biasa yang kemungkinan bisa tertipu. Dan semua ulama yang saya sebutkan tadi ternyata tidak ada satupun yang ahli nasab. Jadi mungkin mereka hanya taklid dengan kepopuleran semua di waktu itu. Ini masuk akal. Kepopuleran Bani Jadid sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir di mata semua orang yang saya sebutkan tadi, apakah bisa dijadikan dalil syura istifadah? Karena mereka semua kan bukan ahli nasab yang memiliki kemampuan untuk menguji seberapa besar kesahihannya. Saya akui sebulan ini saya fokus menelaah sejarah Yaman pada abad ke-7. Bagi yang membaca kitab sejarah yang sama, ia pasti mengerti bahwa dinasti Rasuli berkuasa di tanah Yaman pada abad ke-7 Hijriah. Dulu itu Yaman masih termasuk Oman sekarang. Dan hampir bisa dipastikan, akidah yang dipegang oleh dinasti Rasuli adalah Sunni. Kita pegang informasi ini baik-baik terlebih dahulu. Ada banyak sultan dinasti Rasuli di saat itu. 2 sultan diantaranya tidak hanya sultan, tapi ulama nasab dan sejarawan sekaligus. Kedua sultan ini sezaman dengan Ali bin Jadid, orang yang sedang kita lacak tadi. Satu sultan menulis kitab berjudul Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Satunya lagi menuliskan kitab berjudul Al-Athoya Asaniyah wal Mawahib Al-Haniyah fil Manaqib Al-Yamaniyah. Di abad yang sama ada 3 orang sejarawan yang berkeliaran di Yaman. Namanya Al-Janadi, Al-Khazraji, dan Ibnu Nasiruddin. Pada masa penjajahan di Indonesia, jika ada buku sejarah menyebutkan sebuah peperangan besar, sewaktu pasukan Jawa disebutkan sebanyak 10.000 orang, sementara catatan Belanda menyebutkan pasukan Jawa hanya 1.000 orang, manakah yang bisa dipegang omongannya? Bagi saya catatan dari Belanda itu jauh lebih akurat. Pertama,
tulisan orang Jawa yang membahas peperangan melawan Company bisa saja punya motif glorifikasi. Jadi 10.000 itu harus diuji seberapa jauh motifnya sampai angka itu muncul. Kedua, Company berada pada posisi musuh yang sedang berwaspada. Tentu ia punya risiko jika salah melakukan perhitungan intelijen. Maka sudah barang tentu perhitungan Belanda jauh lebih akurat karena melewati kewaspadaan dan jauh lebih teliti karena tidak memiliki motif glorifikasi tadi. Karena konteksnya, ia sedang menghitung seakurat mungkin seberapa kuat pasukan tempur lawannya. Loh, bukankah pasukan Jawa juga memiliki kewaspadaan perang? Kenapa 10.000 pasukan Jawa tidak dianggap akurat? Tentu saja, tapi perlu diingat, dalam perang itu memerlukan semangat juang ya. Angka yang disebutkan sebanyak itu kemungkinan besar memiliki motif dorongan membesarkan hati pasukannya. Jadi angka sebanyak itu muncul dari motif seperti ini bagi sejarawan memiliki bias. Informasi Belanda bakal disebut tidak akurat jika ia bicara tentang angka pasukannya sendiri dalam motif glorifikasi atau membicarakan tentang dirinya sendiri. Dan untuk mengetahui berapa jumlah pasukan Belanda, ya kita memakai informasi sebaliknya, yaitu informasi dari pasukan Jawa. Kemudian, seperti informasi pertama tadi, dinasti Rasuli ini kan bermazhab Sunni, sedangkan kompetitor teologisnya adalah Syiah, baik itu Syiah Imamiyah maupun Syiah Zaidiyah. Jadi bisa dipastikan penguasa Sunni akan sangat mewaspadai keturunan Imam Ali, lebih-lebih Imam Husain. Anda memang harus membaca sejarah Yaman di abad ke-7. Nanti akan mengerti betapa panasnya konflik teologis ini berjalan di masa lalu. Untuk konteks sosial, lewat torehan kitab mereka, kita bisa mengerti bagaimana kondisi Yaman pada masa yang sama. Ternyata warga Yaman di masa itu cukup unik. Mereka mengenal siapa di antara tetangganya yang Bani Hashim dan mana yang bukan. Jika orang awam saja bisa mengerti, lebih-lebih penguasa dinasti Rasuli yang pasti lebih waspada dengan keturunan Imam Ali, apalagi Imam Husain. Apa buktinya? Saya akan coba mengantarkan Anda bagaimana pola ini bekerja. Jika ada seseorang disebut Syarif, maka ia keturunan Imam Ali dari istrinya yang bernama Siti Fatimah. Hanya ada dua jenis Syarif di abad ini, yaitu Hasani dan Husaini. Makanya, nama seseorang di masa itu sering diberi dua label. Asyarif sebagai penunjuk dia keturunan Imam Ali dari istrinya Siti Fatimah, dan Al-Hasani atau Al-Husaini jika lahir dari salah satu jalur anaknya Siti Fatimah tadi. Namun jika ia lahir dari keturunan Imam Ali yang bukan dari istrinya Siti Fatimah, mereka disebut Alawiyin saja tanpa syarif, hanya Alawi. Saya beri sedikit pengantar untuk melogikakan identifikasi ini. Dulu saat masih dijajah Belanda, gelar haji itu disematkan kepada warga Hindia Belanda yang pergi ke Mekah. Bukan orang sembarangan memang, tapi orang yang benar-benar melakukan perjalanan haji ke Mekah. Sepulang dari itu mereka akan diberi gelar Pak Haji atau Bu Haji. Memang di satu sisi gelar itu menyenangkan ya bagi penduduk Hindia Belanda. Sampai sekarang kan gelar itu cukup membanggakan, apalagi jika calon legislatif ya. Tapi di mata orang Belanda, gelar itu jadi identitas supaya mudah dilacak siapa saja yang bertemu dengan orang luar. Barangkali ada ide pembebasan yang akan ia bawa ke Nusantara, dan jika muncul resistensi dari warga, maka Pak Haji dan Bu Haji inilah yang dicurigai membawa gagasan impor ini ke Hindia Belanda. Setelah geger Pacinan rampung, lantaran provokasi Mufti Kesultanan Jawa bernama Alwi Al-Haddad untuk merdeka dari kekangan Belanda, pribumi kan mulai diisolasi dengan etnis lain. Orang Cina tinggal di pecinan, orang India dan Arab tinggal di pekojan, dan pribumi berada di luar. Supaya mereka tidak saling bertukar pikiran dan bertukar gagasan, apalagi berbicara tentang pembebasan dan kemerdekaan. Nah, dari 5 jenis kitab sejarah dan kitab nasab tadi, saya menemukan minimal 50 orang terkemuka di Yaman dan Hijaz. Mereka adalah Hasani, Husaini, dan Alawi. Dua kelompok besar ashraf dari jalur Hasani yang paling besar datang dari Bani Hamzah dan Bani Qasim. Keturunan mereka berada di Yaman dan Hijaz, mengabdi kepada dinasti Rasuli. Nama keturunannya ada banyak dan ditulis cukup lengkap oleh Sultan dinasti Rasuli. Maka kita coba lacak di kitab sezaman untuk mencari apakah ada Husaini yang hidup pada dinasti Rasuli. Tokoh pentingnya saya jadikan sampel pertama bernama Yahya bin Muhammad As-Siraji. Dia adalah salah satu imam besar di mazhab Syiah Zaidiyah. Namanya tidak dicatat di Turfatul Ashab, ya tentu saja buku orang Sunni, namun ditulis sejarawan bernama Al-Khosrozi. Tokoh Syiah ini diberitakan wafat pada tahun 666 Hijriah. Kemudian tokoh penting mazhab Hanafi yang Syarif dan Husaini. Konon, jika tidak ada dia, maka mazhab Hanafi akan musnah di Yaman, yaitu Utsman bin Atik Al-Husaini. Terakhir, mewakili Alawi, yaitu Ali bin Umar bin Ali Al-Alawi. Dia adalah murid dari rektor sebuah kampus yang khusus dibuat untuk mempelajari mazhab Hanafi di Yaman. Namanya Abu Bakar ibn Isa yang dikenal dengan Ibnu Hangkas. Ada hal menarik yang terjadi di Hijaz. Dua orang amir di Mekah berasal dari Syarif jalur Hasani dan Husaini. Namanya Syarif Hashim bin Ali dan Ibnu Syaikhah bin Hashim. Nasab mereka sudah mutawatir di warga Hijaz dan Yaman dan dikenal lama sebagai Bani Hashim. Namun, jika Anda mengurutkan silsilahnya di Asy'ariyah Al-Barokah yang diproduksi Fawrozi di Iran, nama datuknya ternyata tidak ada. Nama datuknya adalah Ja'far bin Husain Al-Asghar. Dalam Asy'ariyah Al-Barokah, Husain Al-Asghar hanya punya satu anak dan ia bernama Ubaidillah Al-A'raj.
Ja'far yang menjadi Datuk Amir di Mekah ini tidak disebutkan di sana. Pertanyaannya, manakah yang lebih akurat? Informasi tunggal dari Iran ataukah Syura Wastifado di Hijaz? Kemudian Yahya Asyirazi tadi yang ditulis sejarawan Yaman sebagai tokoh Imam Zaidiyah. Jika Anda urutkan silsilahnya di Asy'ariyah al-Barokah yang diproduksi di Iran, tidak akan Anda temukan datuknya. Datuknya bernama Hasan bin Ali bin Muhammad. Menurut Farrozi di Asy'ariyah al-Barokah, Ali bin Muhammad ini hanya punya satu anak semata wayang namanya Husain. Sementara Yahya Asyirazi ini datuknya bernama Hasan bin Ali. Mungkinkah orang yang tinggal di Iran yang berkeliaran bersama orang-orang Syiah bisa sampai luput menyebutkan lengkap keturunan seorang syarif yang di abad yang sama menjadi Imam Zaidiyah? Lantas manakah yang akurat? Informasi tunggal di Iran yang diproduksi oleh Farrozi ataukah kepopuleran yang sudah tersebar di Yaman? Terakhir ada Ali bin Jadid Asy-Syarif Al-Husaini. Jika Anda urutkan silsilahnya di Asy'ariyah al-Barokah, datuknya yang bernama Abdullah bin Ahmad al-Muhajir tidak akan Anda temukan di sana. Farrozi mengatakan anak Ahmad al-Muhajir hanya 3, yaitu Muhammad, Husain, dan Ali. Abdullah nggak ada di sana. Lantas, manakah yang akurat? Informasi tunggal yang diproduksi Farrozi di Iran ataukah Syura Wastifado yang sudah tersebar di Yaman, Mekah, hingga Oman pada abad yang sama? Paling tidak saya menemukan 10 nama yang dikenal Hasani dan Husaini di Yaman, Hijaz, Oman yang datuknya tidak dituliskan Asy'ariyah al-Barokah. Ada yang ditulis Farrozi anaknya cuma 2 dan datuk tokoh ini di Yaman bukanlah salah duanya. Ada yang ditulis namanya cuma 1 dan nama datuk tokoh lain di Oman bukanlah orang itu. Ada yang ditulis anaknya yang sahih cuma 2 dan datuk tokoh lain di Hijaz bukanlah nama keturunan yang sahih tadi. Pola-pola ini saya antarkan untuk 2 hal. Pertama, jika Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bukanlah keturunan Rasul, maka ia tidak hanya akan ketahuan oleh penduduk Mekah, Yaman, dan Oman yang sangat mengenali siapa itu Bani Hashim dan bukan, tapi nama Abdullah bin Ahmad al-Muhajir akan dikepung oleh minimal 50 tokoh dari keturunan Imam Ali yang paling mengerti siapa yang sedarah dengan mereka. Entah dia itu dari Jarul Hasani, atau Husaini, atau Al-Alawi. Tak kurang dari itu, jika Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bukanlah keturunan Rasul, maka ia akan dikepung oleh intelijen otoritas dinasti Rasuli yang Sunni dan sangat waspada dengan keturunan Imam Ali. Seperti informasi Belanda yang mengatakan jumlah pasukan Jawa itu 1.000 orang, tapi versi orang Jawa mengatakan 10.000. Mungkinkah dinasti Rasuli akan keliru mengidentifikasi siapa saja yang menjadi keturunan Imam Ali di wilayah kekuasaannya? Kemudian, silsilah Abdullah bin Ahmad al-Muhajir juga akan dikepung oleh amir-amir yang bertugas di Hijaz, di Yaman, dan Oman. Amir-amir ini ada yang dari Alawi, ada yang dari Hasani, dan juga ada yang dari Husaini. Ada yang menjabat paling sebentar 20 tahun, kemudian diganti amir yang lain yang menjabat 50 tahun, hingga kekuasaan dinasti Rasuli ini runtuh. Dan terakhir, silsilah Abdullah bin Ahmad al-Muhajir akan dikepung pula oleh 4 intelektual sejarawan yang sezaman dengan dinasti Rasuli dan benar-benar tinggal di Yaman. Kesimpulannya, andaikan Abdullah bukanlah keturunan biologis Ahmad al-Muhajir, minimal sejak tahun 606 ia dikepung oleh 5 macam pengawasan. Pengawasan otoritas dinasti Rasuli yang memiliki instrumen lengkap intelijen di Yaman, pengawasan ulama muhaddisin dan fuqaha di masa itu, pengawasan keturunan Imam Ali yang tinggal di Hijaz, baik itu Hasani, Husaini maupun Al-Alawi, yang mereka itu bertebaran di Hijaz, Yaman, dan Oman, pengawasan masyarakat umum, dan terakhir pengawasan 4 intelektual sejarawan yang tinggal di Yaman. Untuk diketahui, 2 kampus mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i didirikan oleh dinasti Rasuli, dan rektornya adalah murid dari seorang Husaini dan sezaman dengan Abu Jadid yang syarif dan juga Husaini. Namun sejak dari ijazah Sunan Tirmidzi pada tahun 606 Hijriah saya temukan, hingga tahun 812 Hijriah sejarawan Ibnu Natsiruddin wafat, belum ada satupun tanda pengingkaran tentang Abdullah bin Ahmad al-Muhajir sebagai keturunan Rasul yang memiliki anak bernama Alwi, Basri, dan Jadid. Kedua, tidak ada lagi bukti Syura Wastifado yang jauh lebih kokoh dari ini. Saya pun telah menyebutkan 5 jenis kerancuan Asy'ariyah al-Barokah. Coba yakinkan kepada saya bahwa Asy'ariyah al-Barokah bisa membatalkan semua kepopuleran tadi. Jadi, ketika Kiai Imad menganalogikan Abdullah bin Ahmad al-Muhajir pergi ke Yaman seperti Zaid pergi ke sebuah dusun dengan membawa anak hasil adopsi, kemudian sejak saat itu anak adopsi ini dikenal sebagai anak kandungnya, maka setelah melihat konstruksi sejarah di waktu yang sama, seharusnya analogi yang tepat itu begini. Zaid pergi ke sebuah dusun membawa seorang anak. Zaid mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Mukidi. Di dusun ini, semua warganya mengenal siapa itu Mukidi. Di dusun ini pula, banyak keturunan Mukidi yang menjabat sebagai lurah, sebagai camat. Bahkan bupatinya adalah pemimpin yang sangat mewaspadai keturunan Mukidi. Ada banyak kiai juga di sana, dan ada sejarawan yang mencatat sejarah dusun itu dan siapa saja tokoh-tokohnya. Jika Zaid berbohong kala mengaku sebagai keturunan Mukidi di dusun itu, maka ia sedang bunuh diri. Karena di dusun itu ada 5 jenis pengawasan yang sangat mengerti siapa saja keturunan Mukidi. Faktanya, orang-orang justru mengakui Zaid sebagai keturunan Mukidi, dan anaknya yang ia bawa
juga dikenal sebagai keturunan biologisnya. Nah, sebelum Anda berniat menyusun argumen untuk mempertahankan Asy-Syajarah Al-Barokah, saya mau menambahi satu contoh fatal kitab ini. Pengarang kitab Tahdzibul Ansab yang dikenal sebagai Nasabatul Asyraf Al-Ubaidili, namanya ialah Muhammad bin Ali bin Hasan. Sekali lagi, bin Hasan. Silakan cek 3 kitab nasab berikut ini. Tahdzibul Ansab yang ditulis oleh Al-Ubaidili sendiri, Al-Majdi yang sezaman dengan Al-Ubaidili dan sekaligus muridnya, dan Al-Fakhri yang sezaman dengan Fakhrozi. Semuanya menyebut bin Hasan. Persis bin Hasan. Kemudian saya cek 2 terbitan Asy-Syajarah Al-Barokah. Pertama yang diterbitkan pada tahun 1409 dan edisi revisi yang diterbitkan pada tahun 1419 Hijriah. Jadi saya cuma mendapati kitab Asy-Syajarah Al-Barokah hanya dicetak 2 kali saja. Pada 2 versi cetakan itu, Fakhrozi menuliskan silsilah Al-Ubaidili dengan Muhammad bin Ali bin Husain. Sekali lagi, bin Husain. Apakah mungkin seorang ahli nasab bisa keliru menuliskan silsilah tokoh besar ilmu nasab yang disebut sebagai ahli nasabnya para syarif atau Nasabatul Asyraf? Jika dibandingkan dengan kitab sezaman dan yang lebih tua, semua ulama nasab menyebutkan silsilahnya dengan bin Hasan. Oh, mungkin ini cuma salah ketik. Jadi Hasan dan Husain ini kan agak mirip. Coba sini tunjukkan manuskrip aslinya. Jika memang salah ketik dan manuskrip asli menuliskan Hasan, akan saya tarik omongan saya tadi. Tapi jika memang tertulis Husain di manuskrip itu, berarti nambah satu lagi keraguan yang harus Anda yakinkan kepada semua orang. Apakah kitab ini bisa dijadikan pegangan untuk membatalkan nasab Alawi? Saya Malabas, ini perpanjangan Toro, sampai jumpa.